Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan file cetak rapot otomatis K13 dengan menggunakan metode mailing untuk jenjang TK, KB, SPS, TP, dan TPA. Nah, metode ini juga bisa digunakan untuk pengisian rapot usia 2 sampai dengan 6 tahun. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan filenya, nanti bisa langsung memesan saja di link deskripsi video ini. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai saja. Bismillah. Pertama-tama saya sampaikan file rapot ini Bapak Ibu disusun oleh saya sendiri berdasarkan pada Permendikbud tahun 2014 yang biasa Bapak Ibu gunakan. Kemudian filenya berbentuk Excel dan Microsoft Office Word yang nanti Bapak Ibu bisa modifikasi, bisa diedit sesuai dengan keinginan. Nah, modenya Bapak Ibu, karena ini biar nanti otomatis, kita gunakan mode mailing, di mana Bapak Ibu nanti menginput semua datanya di Excel dan dicetak di Word. Semuanya sudah disediakan. Tersedia untuk usia 2 sampai dengan 6 tahun, 23, 34, 45, 56. Nah, kemudian di dalamnya Bapak Ibu memuat deskripsi dan checklist urai. Kemudian Bapak Ibu nanti untuk cetaknya per aspek mulai dari agama dan moral dan seterusnya. Bagi Bapak Ibu yang berminat langsung saja klik di link deskripsi video ini. Dan inilah Bapak Ibu contoh isian satu paket di usia ini, contoh di usia 23 sampai 4 tahun. Setiap paket Bapak Ibu tidak lebih dari isiannya seperti ini. Ada cover, ada agama dan moral, ada fisik motorik, ada kognitif dan seterusnya. Nah, kenapa harus dipisah-pisah? Karena metode mailing itu sistemnya adalah terpisah-pisah gitu ya. Tapi ini tidak membuat kita ribet sih, sambil santai saja. Karena datanya cukup satu, nanti tinggal ngeprint aja semuanya, tinggal cetak gitu ya. Nah, kenapa tidak langsung saja diotomatiskan di Excel? Karena memang saya lebih seneng di Word Bapak Ibu, karena hasil cetaknya kita bisa modifikasi tampilannya ya semenarik mungkin lah ya. Kalau di Excel kan agak kesulitan kita untuk memodifikasi dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, dan inilah juga ini adalah contoh covernya yang nanti Bapak Ibu bisa edit kalau misalnya diperlukan. Dan yang Bapak Ibu perlu edit ya silahkan tampilannya. Yang bentuk otomatis atau yang nanti terisi otomatis adalah nama satuan pendidikan di sini, kemudian nama siswa, NIPD untuk pemerintah kabupaten kotanya silahkan Bapak Ibu isi. Kemudian untuk nama satuan pendidikan nanti otomatis dari data, kemudian tahun ajaran. Kemudian untuk data diri siswa juga nanti akan ditarik otomatis dari database isian yang kita isi. Nah, kemudian ini contoh isian hasil printnya Bapak Ibu ya, seperti ini. Dan cara penggunaannya sangatlah mudah. Langkah-langkahnya yang pertama Bapak Ibu siapkan file rapotnya, simpan di tempat yang mudah diingat. Kemudian yang kedua, buka filenya dan isi data Excel yang sudah disediakan. Kalau sudah semua, baru Bapak Ibu cetak via Microsoft Office Word yang sudah disediakan. Nah, lebih lanjut lagi biar lebih jelas Bapak Ibu, yuk kita langsung saja praktek. Sebagai bahan praktek Bapak Ibu, saya menggunakan file usia 3 sampai dengan 4 tahun. Kemudian saya simpan di video. Nah, Bapak Ibu silakan simpan di tempat yang aman, jangan di bagian C, misalnya video, musik, picture, download, dokumen, jangan. Silakan simpan di local D biar aman. Nah, kalau sudah disimpan seperti ini Bapak Ibu, silahkan buka foldernya, buka filenya. Nanti isinya ada Microsoft Office Excel dan Word. Nah, ini yang 7 ya. 7 ini nanti untuk mencetak filenya. Sementara ini untuk database-nya. Nah, langkah yang kedua, kita menginput semua datanya di mana? Di database-nya. Di double klik saja seperti ini. Kemudian nanti kita akan menemukan data seperti ini. Nah, ini database-nya Bapak Ibu, ada 7 sheet. Yang pertama sheet cover, agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosem, dan seni. Terakhir ID. Nah, ID ini adalah ID tampilan ataupun drop down untuk isian-isian yang ada di sini. Kalau mau diedit nanti bisa di sini. Silahkan, tidak ada yang dikunci Bapak Ibu, silahkan di explore ya.
Langkah pertama Bapak Ibu setelah membuka database, silahkan isi database cover. Nah ya, mulai dari nomor, nama sekolah, kepala sekolah, semester, tahun ajaran, nama siswa, dan seterusnya sampai dengan terakhir di TTD, yaitu tempat, tanggal, dan tanda tangan begitu ya. Seperti ini. Nah, ini semua harus diisi sejumlah siswa yang diinputkan. Datanya dari mana? Boleh dari Dapodik, copy paste boleh, input manual juga boleh ya. Nah, kalau sudah, lanjut isi untuk penilaian yang pertama, yaitu agama dan moral. Untuk agama dan moral ada kolom nomor, nama siswa, jenis kelamin, kelas, semester, tahun ajaran. Nah, ini tidak usah diisi karena nanti akan otomatis jika di covernya sudah diisi namanya, di sini juga akan muncul dan semua sheet juga akan muncul. Jadi Bapak Ibu tinggal isi saja penilaiannya. Nah, untuk penilaian agama dan moral, Bapak Ibu, di sini kita menggunakan penilaian biasa yaitu MB, BM dan seterusnya. Untuk Bapak Ibu, untuk penilaiannya nanti sudah saya sediakan. Mengganggu ya. Saya keluarkan dulu. Oke. Untuk penilaiannya Bapak Ibu, di sini setiap kotak atau sel sudah saya sediakan keterangan. Jadi tidak usah lagi bingung ini apa, ini apa. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja kotaknya, nanti akan muncul keterangan. Baik, di sini keterangannya mengetahui perilaku yang berlawanan meskipun, nah ini adalah indikatornya ataupun aspek perkembangannya ya. 1.1. Nah, ini 1.2 mengetahui arti kasih dan sayang kepada pencipta, kepada ciptaan Tuhan. Kemudian yang terakhir ini ya, mulai meniru doa pendek sesuai dengan agamanya. Tinggal Bapak Ibu klik saja, pilih mau yang mana. Nah, untuk yang PLH ini pilih ya Bapak Ibu karena kepanjangan, jadi saya singkat pilih. Jadi yang untuk penilaiannya tinggal BB, MB, BSH, BSB dan ya itu saja. Kalau Bapak Ibu mau ganti BB, BSB dan seterusnya ini dengan yang lain, Bapak Ibu klik saja di menu ID. Nah, silahkan Bapak Ibu yang kolom ini diedit sesuai keinginan. Nanti di sininya akan berubah ya sesuai dengan yang Bapak Ibu edit. Oke, bisa ya Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu isi bagian indikator ini, deskripsinya silahkan diisi Bapak Ibu. Deskripsinya di double klik saja seperti ini untuk mengisi. Silahkan di delete kalau masih ada isinya. Ini hanya contoh. Kemudian Bapak Ibu silahkan diketik ya. Klik bla 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 bla. Silahkan diketik. Ini saya berikan contoh. Walaupun ini saya dapat ngopi ya Bapak Ibu. Ya seperti contoh saja. Diketik. Kalau sudah beres, semua siswa di sini beres ya. Semua siswanya sudah beres. Nah, langkah berikutnya kita mengisi fisik motorik ya, sama Bapak Ibu pengisiannya seperti yang tadi. Pertama-tama kita untuk isi nama, kelas, semester ini sudah otomatis nanti sampai dengan seni sama untuk poin kolom ini akan otomatis dari cover. Nah, untuk isiannya Bapak Ibu di sini untuk yang dua ada 19 aspek perkembangan. Nah, masing-masing sudah saya berikan keterangan seperti ini. Tinggal Bapak Ibu nanti pilih. Oke, misalnya 2.1. Di sini motorik kasar. Oke, MB-nya berlari sambil membawa sesuatu yang ringan, misalnya bola. Kita pilih misalnya BSH. Seperti ini ya. Pokoknya seperti itu Bapak Ibu caranya. Kemudian isi deskripsinya apa gitu ya. Oke, udah bisalah Bapak Ibu. Untuk kognitif juga sama seperti itu, bahasa juga sama, sosial emosional sama, seni juga sama ya, begitu. Untuk seni, nah, cuman ada untuk seni Bapak Ibu, ada sedikit tambahan untuk seni. Ya, di seni ini ada berat badan, ada penambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian sakit izin, kemudian tidak ada keterangan, dan untuk yang seni ada penambahan ya, Bapak Ibu silahkan dibuat saja di sini. Untuk BB dan TB-nya silahkan dipastekan saja, di copy paste boleh. Nah, silahkan Bapak Ibu diisi. Nah, kalau sudah selesai semuanya, baru Bapak Ibu melakukan proses cetak. Oke. Nah, untuk mencetaknya, pertama-tama sesuai yang saya urutkan, ya kita kecilkan saja dulu. Nah, kita urutkan mulai dari yang ke-1 yaitu cover rapot mailing. Kita double klik saja. Oke, kita tutupkan saja dulu yang ini. Kita tutup ya. Oke. Kita tutup yang ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita cetak dulu dari awal yaitu di cover. Di double klik saja covernya. Kalau muncul seperti ini, klik yes. Oke. Nah, ketika muncul notif seperti ini, kita diminta untuk mencari
di mana databasenya. Nah, oleh karenanya di awal tadi saya bilang harus diingat di mana disimpan filenya. Nah, sekarang saya tadi menyimpannya di video, kemudian raport A4G4, dan ini databasenya. Diklik saja, klik open. Kemudian seperti ini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak muncul, pilih, nanti akan ada pilihan sheet. Maka pilihnya sheetnya sheet keempat, sheet cover gitu ya. Nanti muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu sebelum dicetak boleh diedit sesuai dengan keinginan ya. Yang nanti otomatis adalah itu nanti nama satuan pendidikan, nama siswa, NIPD, kemudian data siswa ini. Sisanya silakan Bapak Ibu boleh edit-edit ya. Yang otomatis ini biar nanti otomatis. Nah, untuk mencetaknya sangat mudah Bapak Ibu. Setelah beres semua seperti ini, langsung saja Bapak Ibu klik mailing. Nah, di sini Bapak Ibu lihat preview result ya. Kalau misalnya di previewnya aktif, maka kita akan melihat data-data yang sudah kita inputkan ke sini masuk. Nah, kemudian kita ingin melihat data yang kedua, tinggal klik saja ke sini, data ketiga, data keempat, dan seterusnya kalau kita mau lihat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau lihat, tinggal matikan saja previewnya, maka akan ada kode seperti ini. Nah, kode yang seperti ini nih, yang sudah ada tanda kurang lebih double klik seperti ini tanda panggil, ini tidak boleh dirubah-rubah Bapak Ibu. Yang lainnya silahkan boleh dirubah ya, tampilan dan sebagainya. Untuk melihatnya, lihat lagi seperti ini. Untuk mencetak Bapak Ibu, untuk mencetaknya kita menggunakan finish merger ya, di sampingnya ada. Nah, diklik saja finish merger. Nanti ada 3 pilihan. Yang pertama ada edit individual document. Nah, ini artinya kita nanti kalau kita memilih ini, nanti kita akan dibuatkan file sejumlah siswa, sudah ada covernya semuanya. Nanti kita tinggal edit dulu. Nah, contohnya seperti ini. Kita pilih yang ini ya, kita contohkan misalnya. Pilih semuanya misalnya. Oke. Nanti siswa yang ada misalnya ada 10, maka kita akan dibuatkan 10 file cover ya. Seperti ini Bapak Ibu tuh ya. Jadi semua sejumlah anak. Nah, kemudian kita edit dulu misalnya, silahkan baru dicetak. Ini kalau yang individual. Nah, kemudian yang kedua, kita tadi mana ya? Oh, ini. Kalau yang kedua pilihannya, oke, yang kedua print dokumen, ini langsung dicetak saja ya, print dokumen. Nah, dokumennya mau dicetak semua siswa ataukah hanya ini saja yang aktif? Kalau misalnya mau yang ini aktif saja, misalnya nama 3 ya, nama siswanya nama 3, maka pilih aja create record, klik cetak. Oke, baru tercetak. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengirimkan lewat email, pilih yang ini. Nah, kita contohkan langsung cetak misalnya print dokumen. Saya ingin mencetak semuanya misalnya. Seperti ini, klik OK. Maka kita akan diarahkan untuk memilih printer mana yang akan kita gunakan. Misalnya yang ini, baru klik OK. Maka nanti akan dicetakkan sejumlah siswa, sepaket sejumlah siswa. Kalau misalnya ada 10, berarti 10 paket cover ini dicetak secara langsung semuanya. Seperti itu ya. Bisa ya Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita cetak untuk salah satu contoh ya. Kita cetak misalnya yang agama dan moral. Oke, yang agama dan moral kita double klik. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, klik yes. Nah, ini secara otomatis ya, karena memang tadi sudah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menemukan tidak seperti itu, nanti kita akan diminta untuk mencari di mana database-nya. Kalau sudah, baru nanti dipilih. Nah, misalnya satu lagi ya, kita contohkan misal yang kognitif lah. Yang kognitif, klik yes. Nah, ini juga sama, sudah otomatis karena tadi sudah dipilih database awalnya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Cara cetaknya sama seperti tadi. Pilih mailing ya, kemudian pilih preview result untuk melihat hasilnya. Kalau misalnya preview resultnya tidak aktif, maka yang ada nanti bentuknya kode seperti ini. Ini kode panggil namanya. Nanti Bapak Ibu klik preview result untuk melihat hasilnya. Nah, untuk mencetak sama seperti tadi, ada individual, jadi diedit satu-satu dulu sebelum dicetak. Semuanya nanti akan dibuatkan otomatis. Ada juga yang print out dokumen. Ini artinya kita langsung saja mencetak ya. Ini sudah ada hasilnya, sudah oke, langsung cetak. Ada 2, ada yang langsung semuanya dicetak sejumlah siswa.
ada yang hanya yang aktif saja, misalnya yang aktif namanya Kang Abi misalnya, maka yang ini saja pilih current record, atau misalnya semuanya, silahkan bagaimana Bapak Ibu enaknya. Klik saja oke, all misalnya, kita klik oke, nanti kita akan ditunjukkan ke printer mana yang akan digunakan, baru klik oke. Nah, nanti akan dicetak sejumlah siswa yang sudah kita inputkan. Nah, seperti itulah Bapak Ibu kurang lebih, nanti silahkan dicetak sesuai dengan keinginan. Untuk isinya, untuk kognitif seperti ini, kalau ada yang salah silahkan diperbaiki Bapak Ibu, silahkan ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang kesulitan, nanti langsung saja bisa saya remote menggunakan TeamViewer ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan file ini, langsung saja diklik di link deskripsi video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah jumpa lagi Bapak Ibu di berikutnya. Insya Allah saya berencana untuk membuat ya ada tambahan ya pakai foto. Insya Allah nanti kedepannya kita tambahkan lagi dengan foto, tapi kali ini kita cukup sampai yang deskripsi dan checklist saja dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.